coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang dirasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya Cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia beriku suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kau rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Cinta pada jumpa pertama. Oh cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa, dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Oh, oh, oh. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Terasa bahagia saat jumpa Inikah dengan namanya dirinya. Inikah cinta, Cinta pada jumpa pertama. inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, Oh inikah cinta. cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta.
pernah mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, kali-kali cintamu abadi. Wahai kali, duhai ratna, tiada berbakat merenggut kasihmu. Oh, kali, oh, ratna, cintamu abadi. Wahai kali, duhai ratna, tiada berbakat merenggut kasihmu. Oh, kali, oh, ratna, cintamu abadi. Wahai kali, duhai ratna, tiada berbakat merenggut kasihmu. Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut, sebab kau terima segala kurangku. Yeah. Baby girl, you're so beautiful. Our love is like a miracle, and it is more than just physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. Affectionate as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too. And I love you, till the world is falling apart. Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. What? Kamu, Who? kamu. Yeah. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut, sebab kau terima segala kurangku. Here we go, we've been together to the worst times, girl. But I want you to know you're still right now, Baby, girl. I love you too, girl. And I love you when you smile, you're so cute, girl. Hey, but don't be jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, it's like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side, saying this to your dad, sir. Can I marry your daughter? Sing it for me, girl. Do you love me like I love you? Of course I do. Do you love me like I love you? Kau adalah Yeah, terindah, yeah. membuat What? hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut, sebab kau terima segalaku. Kau adalah Bring it back now. terindah, One more time, girl. membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut, Wow. sebab kau terima segala
love you like me. Di segala kurangku. Semenjak pertama ku jumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kini kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Rasa cinta, cinta yang agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku yakin kau tahu bahwa kau segalanya. Ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya. Rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Kalau bisa bagi sayang nyata agar semua tak berakhir. Semua kisah terlukis indah, kau dan aku akan selalu menyatu, dan yakinkan hati kita berdua. Semua kisah terlukis indah, kau dan aku akan selalu menyatu, dan yakinkan hati kita berdua. Namaku memendam rasa di dada, mengagumi indah wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku menunggu dirimu.
Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Andai suatu hari kau jadi milikku, akan ku lepas dirimu kasih. Bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu. Yeah, yeah, yeah. Rasaku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi. Lebih keras lagi. Yeah, summertime, ain't it summertime? If I don't have you as mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back. Rasaku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi. Come on, yang keras. Oh Tuhan tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, oh kasihku, oh cintaku, Shirolerani. Selamat pagi Velves UI. Wow, luar biasa. Acaranya belum mulai udah panas aja. Tepuk tangan paling meriah untuk kita semuanya. Keren banget. Saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di acara yang keren banget. Inilah Financial Literacy for Youth Festival 2023. Wow. Perkenalkan, nama saya Jody Kaprinata dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang pastinya keren-keren banget. Sebelum izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu-tamu spesial yang sudah bergabung di hadapan kita sekalian. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Miselina Lasmi Triwardani selaku Presiden Direktur Prudensial Indonesia. Wow, terima kasih sudah datang Ibu.
Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang pula kepada Ibu Indriati Rahayu selaku Chief HR Community Investment Prudential Syariah Indonesia. Wow. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang pula kepada Bapak Robert Gardiner selaku Academic Advisor and Operation Council Prestasi Junior Indonesia. Luar biasa ya. Dan tak lupa kita telah kedatangan 3 orang narasumber yang hebat terutama ahli di bidang finansial. Saya akan mencoba menyapanya terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin menyapa Mbak Ligwina Hananto selaku CEO and Lead Financial Trainer QN Financial. Selamat datang. Yang kedua, saya ingin menyapa Mas Jonathan N selaku Growth Consultant. Dan pastinya saya ingin menyapa Mbak Maharani Ada selaku Customer Care Management Prudential Syariah Indonesia. Dan pastinya saya ingin menyapa ke 500 orang siswa-siswi mahasiswa yang telah bergabung hari ini. Wow, bukan hanya di sini, kita juga ada partisipan yang menyaksikan kita di channel YouTube Prudential Indonesia. Keren banget ya, wow. Saya boleh ngecek tagline kita pada pagi hari ini? Boleh? Makasih ya kalau boleh ya. Iya, kalau saya bilang Finlead for Youth Festival, jawabnya cerdas finansial sejak muda. Bisa? Bisa ya, coba kita cek. Finlead for Youth Festival. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, luar biasa. Aduh, keren banget. Saya nggak ngerti tadi pagi sarapan apa, tapi energinya double banget hari ini ya. Oke. Dan pastinya acara hari ini teman-teman, acara yang keren dan luar biasa pada pagi hari ini adalah acara inisiatif edukasi. Persembahan dari Prudential Indonesia bersama Prestasi Junior Indonesia. Tujuannya nggak main-main untuk bisa menciptakan generasi muda yang cakap secara finansial. Jadi dari muda sudah tahu bagaimana ya cara mengelola keuangan yang baik. Sehingga ketika kita sudah dewasa, kita memiliki keuangan yang sehat dan mapan secara finansial. Nah, acara ini juga adalah bentuk nyata, konkret dari Prudential, dukungan terhadap pemerintah agar menciptakan generasi muda yang cakap secara finansial. Saya boleh minta tepuk tangan paling meriah untuk Prudential Indonesia. Terima kasih banyak telah memberikan perhatian kepada muda-mudi kita pada hari ini dan ke depannya. Dan teman-teman, ngomongin finansial juga, kita belajarnya nggak biasa-biasa aja. Tapi kita sudah memiliki 3 aktivitas yang seru dan siap teman-teman jalankan. Yang pertama ada Financial Talk Show. Nanti saya akan undang 3 orang narasumber berbagi di hadapan kita semuanya. Kita bakal dikasih tahu bagaimana ya cara mengelola keuangan yang baik, berinvestasi untuk anak-anak muda, dan pastinya terhindar dari resiko-resiko finansial. Yang kedua, kita juga ada Financial Game Board. Tadi pas masuk teman-teman lihat ada kayak permainan monopoli. Lihat udah siap main? Iya, nanti ada permainan monopoli seperti itu atau Financial Game Board. Simulasi dari teman-teman ketika memiliki uang dalam 1 bulan. Dan yang terakhir, ketika mau naik ada tulisan financial check up, lihat. Iya ya, jadi nggak cuma medical check up, ada juga financial check up. Di situ teman-teman bisa mengecek keuangan teman-teman sehat atau enggak. Kira-kira sehat enggak nih? Optimis dulu dong, sehat. Jangan kronis ya. Ya, apalagi udah stadium nggak boleh ya. Nanti dicek dulu aja di bawah. Oke. Karena saya yakin sudah tidak sabar untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini. Teman-teman, yuk kita sama-sama mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Miselina Lasmi Triwardani selaku Presiden Direktur Prudential Indonesia.
Selamat pagi. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya harus luar biasa ya. Selamat pagi. Apa kabar? Wow, tepuk tangan buat kalian semua. Selamat datang pada acara Financial Literacy for Youth Festival tahun 2023. Saya lebih akrab dipanggil Dani ya sebagai Presiden Direktur Prudential Indonesia. Saya sangat senang dapat hadir pada hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya didampingi oleh Bapak Robert dari Prestasi Junior Indonesia, Ibu Indri, Direktur Syariah Indonesia, Prudential Indonesia, dan para narasumber, Mbak Liwina, Mas Jonan, sama Mbak Maharani ya. Ini kita telah mempersiapkan berbagai macam suatu series, talk show, dan aktivitas pada hari ini. Kita hari ini juga di-host oleh UI yang telah memberikan kita kesempatan bekerja sama untuk hadir pada kampus yang saya waktu zaman sekolah nggak seindah ini, tapi ini betul-betul luar biasa sekali. Oke, sebelum saya mulai saya mau tanya dan maunya jawabannya yang jujur ya. Siapa yang sudah yang di sini mendapat allowance atau uang saku tiap bulan? Tunjuk tangan. Siapa yang dapat uang saku tiap bulan dari orang tuanya? Oh, nggak ada uang saku atau uang saku harian? Ada uang saku harian? Oke. Waktu lebaran terima duit banyak dong? Ya? Aduh asik sekali. Oke. Yang terima duit uang lebaran berapa yang sudah habis? Tunjuk tangan. Semuanya sudah habis. Rata-rata sudah habis ya. Makanya literasi keuangan ini juga kalau ditanya apa sih kegunaannya untuk orang yang belum bekerja? Banyak sekali habit yang kita harus bangun bersama. Saya dari keluarga kakak beradik bertiga. Semua bertiga kita tidak teredukasi dengan baik tentang cara mengelola keuangan. Jadi kita kakak beradik bertiga semuanya perempuan mempunyai habit yang berbeda-beda. Ya, kakak saya yang paling tua sangat pelit sekali. Semua uang dia simpan, ada allowance tidak pernah dipakai. Yang nomor 2 sangat boros sekali dari kecil sampai detik ini. Dan saya yang ketiga lumayan balance ya. Jadi kita mau apa? Mau semuanya lebih cakap sehingga lebih bisa membuat keputusan yang baik. Siapa yang suka pengen nonton Coldplay? Tunjuk tangan. Cuman sedikit. Atau siapa yang tadi nyanyi, penyanyi Rizky, siapa? Siapa yang mau nonton Rizky Febian kalau konser tunjuk tangan? Lebih banyak ya. Kalau dia besok ada konser, biayanya 1 juta, siapa yang punya uang? Nggak ada. Siapa yang minta ke orang tua? Saya ya. Tapi alangkah baiknya, karena orang tua itu jawabannya ada 2 ya. Saya kasih uangnya atau saya tidak kasih. Nah kalau kita pintar mengelola keuangan kita, enaknya kan kalau orang tua bilang kita mau nonton Blackpink, kita mau nonton Rizky, atau kita mau nonton Coldplay. Orang tua kita bilang, saya sih dulu juga sering minta-minta ya. Dia bilang, enggak boleh, kamu barusan aja nonton Blackpink, masa minta uang lagi untuk Coldplay. Tapi kalau punya duit sendiri, jawabannya adalah, ya udah nggak apa-apa, nggak dikasih, aku juga punya uang sendiri. So, cakap literasi keuangan adalah membuat habit supaya kita rajin menabung, berinvestasi, dan juga mengelola keuangan dengan bijaksana. Sehingga kita mempunyai tabungan jika kita mau menonton konser, atau mau melakukan jalan-jalan, atau uang jajan, yang semuanya keperluannya di tangan kita. Yang kalau saya suka adalah dulu punya tabungan, atau setelah saya bekerja adalah tidak perlu minta izin lagi ke orang tua atau minta lagi. Jadi saya harap semuanya menyimak program hari ini sehingga menjadi lebih bijak lagi ke depannya dan lebih pintar mengelola keuangan. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada ibu kita yaitu Ibu Michelina Lasmi Triwardani selaku Presiden Direktur Prudential Indonesia. Tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman. Luar biasa Prudential Indonesia ini antusias dan semangatnya. Jika begitu langsung saja teman-teman selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Gardiner selaku Academic Advisor and Operation Council Prestasi Junior Indonesia. Wow. Selamat pagi. Oh, luar biasa, sangat semangat hari ini. Ada teman-teman saya dari SMK 20 dekat rumah saya. Di mana SMK 20? Ada 57 juga dekat kantor kita. Hey. Dan ada teman-teman dari SMK 6. Wow. Di belakang saya lihat, di belakang ada Muhammadiyah 3. Ada? Dan ada banyak lain juga. Terima kasih banyak datang ke sini hari ini. Oh, saya lihat ada 62. Ada Universitas Mercu Buana. Oh, 26. Terima kasih banyak datang di sini hari ini. Luar biasa, sangat-sangat penting hari ini. Itu financial literacy. Jody di sini. Yes, Pak Rob. Gimana? Antusiasme luar biasa? Luar biasa. Jody alumni dari Prestasi Junior. Beberapa tahun yang lalu, Jody seperti kamu duduk di audience seperti ini. Betul. Tahun 2009 saya seperti teman-teman semuanya ada di situ. Now, sekarang Jody punya bisnis sendiri. Iya. Bisnis professional MC. Sangat sibuk ya. Setiap minggu, hampir setiap hari sibuk. Iya, pengen sombong boleh. Sibuk banget pokoknya. Jadwal saya sampai manajer saya sampai mabok. Mau pingsan bentar lagi. Ya. Tetapi kalau kerja, Jody punya uang ya. Betul. Tidak gratis, maaf, tidak gratis kita membayar. Iya, Jody. dibayar. Prudential membayar. Bayar. Jody, untuk hari ini. Prudential bayarnya luar biasa besar. Alhamdulillah. Nggak usah. Terima kasih Prudential. Itu sangat-sangat penting. Jody punya uang masuk. Lakukan apa untuk uang itu? Bagaimana Jody bisa mengelola keuangan dari usaha sendiri? Wow. Mengelola keuangan usaha sendiri. Dulu saya kalau ada uang langsung dibelanjain Pak Rob, habis. Tapi sekarang sudah tahu ternyata literasi keuangan sangat penting. Dikasih diplotin Pak Rob, diplot-plotin. Ada untuk tabungan, ada untuk proteksi diri asuransi. Ada juga untuk, kalau saya sih ada sedekahnya ya. Tidak bisa pergi ke mall, Jody. Dan Ke mall juga. spending terus. Ya. Aduh, dompet kosong tanggal 2. Tidak ada uang. Hah? Iya ya. Harus mengelola uang. Betul. Ya, keuangan. Terima kasih Jody. Terima kasih, Sangat Pak penting. Rob. Ada bisnis sendiri, ada profesional. Dan setiap bulan, setiap tahun bisnis Jody lebih baik. Amin, banyak. terima kasih. Tepuk tangan buat saya boleh? Iya, daripada saya minta tukang susah ya. Makasih Pak Rob. Ya. Itu kenapa kita, Prestasi Junior Indonesia, on behalf of teman-teman di sini juga, kita harus mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Ibu Michelina Laksmi Triwardani, Ibu Dani, President Director Prudential Indonesia. President Director Prudential Indonesia, itu posisi tertinggi datang di sini untuk bertemu teman-teman di sini. Luar biasa, terima kasih. Bersama dengan Ibu Indrayati Raharjo, Chief Human Resource Community Investment Prudential Syariah Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Ibu Indri juga datang ke sini. Now, selama hari ini, kamu tidak duduk saja. Ada banyak kegiatan, ada banyak kesempatan untuk teman-teman di sini bisa belajar, bisa ambil pengetahuan dari
guest speakers. Guest speakers, Ibu Ligwina Hananto, CEO and Lead Financial Trainer QM Financial. Terima kasih banyak, Ibu Ligwina. Good to see you, face to face, not online. Good to see you. Bapak Jonathan, Growth Consultant. Luar biasa. Hai Jonathan. Masih muda Jonathan ya? Masih muda. So saya pikir kamu bisa communicate sangat-sangat. Suka Coldplay juga? Oke. Bisa membeli informasi kepada teman-teman di sini juga tentang itu. Dan Ibu Mahanari ada Customer Care Management Prudential Syariah. Terima kasih banyak. Finlit for Youth Festival. Hari ini kita punya banyak kegiatan di luar juga. Ada kesempatan untuk kamu belajar tentang budgeting. Budgeting sangat-sangat penting. Setiap bulan kamu harus punya budget. Tidak bisa spend more money than you earn. Jadi tidak bisa pergi ke mall dan spend money lebih banyak daripada usaha earning from his hard work. Jadi masa depan kamu harus tahu itu juga. Bagaimana kamu bisa lakukan itu? Ada expert. Expert hari ini bisa memberi informasi kepada kamu. Saya minta teman-teman dari 57, dari 6, dari 20 dan sekolah-sekolah lain. Tanya pertanian, get involved, sangat-sangat semangat. Mulai semangat pagi ini sampai sore ini masih semangat. Benar? Boleh? Boleh? Oke, terima kasih banyak. Ini sangat penting untuk the future of Indonesia. Thank you so much Prudential for investing in the future of Indonesia. Itu sangat penting. Kita akan punya 500 orang lebih pintar. Dari pengalaman hari ini, 500 lebih pintar tentang mengelola keuangan untuk sekarang dan masa depan. Terima kasih banyak. Kembali ke Jody. Wow, Pak Rob luar biasa semangat ya. Pak Rob jangan kemana-mana. Stay on the stage karena kita akan berfoto bersama. Saya mengundang Ibu Dani, Ibu Indri, dan ketiga narasumber kita untuk berfoto bersama di atas panggung. Sesi pertama, nanti sesi keduanya kita foto sama-sama dengan para peserta ya. Silakan. Baik. Oke, kita ambil gaya yang paling oke. Saya akan bantu berhitung. Gaya pertama silakan diberikan senyuman paling hangat. 1, 2, 3. Baik. Gaya kedua dengan gaya bebas, gerakan tangan boleh. Atau ada simbol dari Prudential? Ada, oh simbolnya seperti itu, silakan. Saya bantu sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Satu lagi, saya mohon izin kita berfoto bersama peserta dari meja masing-masing. Baik, silahkan. Oh, baik. Baik, kita akan ambil dari bawah agar semuanya tercapture. Tadi kita sudah cek biar semuanya kena. Baik, silakan di depan Ibu. Nah, teman-teman yang duduk di kursi boleh berdiri. Nah, biar kelihatan. Silakan diacungkan tangannya, jempolnya. Ucapan semangat dan terima kasih Prudential telah mengadakan kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Wow, sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman semuanya, luar biasa. Baik. Boleh gaya bebas? Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Terima kasih banyak.
Ibu Dani, Ibu Indri, Pak Rob, dan 3 orang narasumber kita yang keren-keren banget. Oke. Sip. Sebelum memulai acara, ya, lagunya mau dilanjutin atau mau gimana? Oke, terima kasih. Sebelum memulai acara talk show, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman partisipan, kita ada media sosial competition. Silakan teman-teman mengabadikan keseruan momen acara hari ini dan diupload ke media sosialnya masing-masing. Baik itu di reel Instagram ataupun di TikTok. Nanti video yang paling menarik sudah kita persiapkan hadiah dengan total OVO 2 juta rupiah. Wow. Ya, untuk 10 orang pemenang. Jadi nanti silakan diupload dan ketentuannya karena ada beberapa akun yang harus teman-teman mention, ada hashtag yang harus teman-teman tulis. Teman-teman LO akan men-share-nya di grup WhatsApp sekolah masing-masing. Sudah mengerti? Sudah ya, kalau begitu kita akan langsung masuk saja ke sesi talk show kita yang pertama. Oke, sesi talk show kita yang pertama ini adalah sesi talk show yang akan membahas tentang gimana ya caranya mengelola uang yang baik sehingga keuangan kita sehat. Sehingga ketika kita cek di financial check up, keuangan kita itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, tema untuk talk show kita yang pertama ini adalah formula asik kelola uang yang akan disampaikan oleh Mbak Ligwina Hananto selaku CEO and Lead Financial Trainer QM Financial. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, bagaimana kabarnya Mbak Ligwina? Baik, alhamdulillah. Wow, gimana perasaannya bertemu dengan 500 siswa-siswi? Nervous kayak mau konser. Gimana kita saingannya sama Rizky Febian tadi ya? Oke, Mbak Ligwina sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan dari Mbak Ligwina. Baik. 15 menit langsung saja. Kalau kasih kode ya. Kita mulai Baik, dari terima sekarang. kasih. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Ligwina Hananto. Saya akan membawakan sebuah materi yang judulnya Aku dan Uang. Tadi Bu Dani udah nanya, ada yang terima uang saku dari orang tua? Ada. Ada yang terima THR waktu lebaran? Ada. Pertanyaannya masih ada apa enggak? Dan banyak yang jawabannya udah habis Kak gitu ya. Ya makanya hari ini seru banget, saya bertiga sama Mas Jonathan sama Mbak Ada akan ngebahas ngatur uang, investasi dan juga proteksi. Tapi sebelum bisa investasi dan bisa proteksi, duitnya dari mana? Makanya aku akan bawain satu materi yang judulnya Aku dan Uang. Kita mulai ya. Waktu ngomongin aku dan uang, tunggu, oh belum nyala. Ini dia, arahnya kemana Mas? Arahnya kemana? Ke sana ya? Oke. Nah, waktu aku ngomongin aku dan uang, aku akan cerita apa yang udah aku pelajari selama aku kuliah keuangan. Aku kuliahnya keuangan S1, S2 sampai Master Investment Management, tapi menurut aku nggak perlu orang harus kuliah keuangan untuk ngatur keuangan. Karena siapapun di usia berapapun pasti akan bertemu dengan keuangan. By the way, ternyata punya profesi itu nggak harus 1-2 aja ya, boleh punya profesi banyak. Selain mengajar keuangan, aku punya satu profesi lain yang mungkin kalian ada yang kenal. Ada yang udah pernah nonton film 2 Garis Biru belum? Coba tebak aku yang mana? Gak mungkin, aku gak seterkenal itu. Aku bukan Lulu Tobing. Aku dokter kandungannya. Saking kerennya acting aku, kalian gak mengenali aku ya. Jadi aku punya profesi ngajar keuangan, tapi aku juga punya profesi jadi aktris film. Itu sebenarnya bukan itu sih, aku karena kenal sama Gina Esnurnya aja sih ya, jadi itu KKN sebenarnya. Tapi jadinya dari berbagai profesi tersebut, aku jadi bisa punya penghasilan lebih. Dan itu yang aku mau sharing juga sama kalian hari ini. Oke, mari kita lihat nih, learning journey kita tuh apa aja sih? Jadi yang pertama ternyata, di sini kan banyak sekali teman-teman yang masih SMA ya. Dari usia 15 sampai 18 itu biasanya learning journey ketika masih SMA.
Nggak berhenti sampai di situ, kemudian menjadi mahasiswa. Mana coba yang mahasiswa, suaranya mana? Jangan kalah pamor sama yang masih SMA ya. Kalian harus lebih loud berarti ya, yang di belakang kelihatan tuh, yang paling belakang-belakang tuh. Terus ternyata sesudah itu ada lagi fase berikutnya, yaitu ketika kalian menjadi first jobber. Lulus SMA, ada yang langsung kerja, ada yang kuliah. Lulus kuliah akan kerja. Nah, kita akan melewati fase-fase ini pada saat kalian melalui hidup. Nah, ternyata mengatur uang itu seperti merencanakan hidup. Jadi kita mesti belajar untuk mikirin itu nggak kayak sekarang aja. Tadi kata Pak Rob juga ngomongin masa depan Indonesia. 2045 itu adalah 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang nanti akan mengisi? Kalian. Sehingga kita siap-siapnya tuh dari hari ini. Dan mau tidak mau kita harus nyiapin uangnya juga. Oke, apa yang harus kita pelajari? Berikut ini yang harus kita pelajari. Kehidupan mengatur keuangan itu yang gampangnya aku kasih konsepnya namanya MBBM. Ini di bahasa Indonesia kan ya. Kalau di bahasa Inggris, aku tahu Prudential punya program namanya Kaching di Prudential Foundation. Itu earning, spending, sharing, and saving. Bahasa Indonesianya menghasilkan uang, berbagi, berbelanja, dan menabung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang itu bisa dari mana aja. Tadi dari uang saku. Kemudian mungkin ada yang kerja freelance, bantu-bantu jadi IO di sekolah, atau misalnya ada saudara yang punya bisnis kamu yang jagain bisnisnya, tokonya misalnya. Atau mulai ada yang dagang, ingat ya lebih baik dagang daripada ngutang, oke? Lalu ada yang zaman sekarang nih, nanti nanya sama Mas Jonathan juga, banyak banget orang bisa menghasilkan uang dari bikin konten. Dan ada yang mulai kerja paruh waktu. Jangan anggap remeh uang kecil yang bisa dihasilkan sekarang. Karena saat bisa menghasilkan uang kecil sekarang, nanti kalau udah menghasilkan yang lebih besar, kamu udah biasa mengaturnya. Jadi lanjutannya adalah sekarang belajar menghasilkan uang supaya nantinya mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih besar di profesi yang lebih stabil. Dan percaya sama aku, ternyata zaman sekarang orang profesinya gak cuma satu. Mungkin 2, mungkin 3, nggak harus punya banyak-banyak. Tapi jadi kita tuh tidak lagi dikotakan sama oh kamu jadi dokter, udah aja, nggak. Tahu dokter Tompi kan? Dia dokter tapi penyanyi juga. Ada yang kayak gitu. Ada teman aku yang dia penulis tapi dia juga kerja di bank. Bisa loh orang kayak gitu kerja. Aku juga bisa ngajar keuangan kayak Superman ya. Siang jadi wartawan, malam terus jadi Superman gitu. Kalau siang aku ngajar keuangan, malam aku stand up komedi. Bisa kayak gitu. Tapi berarti ini belajarnya terus menerus. Nggak berhenti di satu titik aja. Nah kalau kita sudah menghasilkan uang, berikutnya adalah ternyata boleh berbelanja. Aku yakin kalau ikut program prestasi junior udah tahu uang itu emang buat dipakai. Tapi ada orang yang berpikir uang itu harus ditabung. Terus kayaknya susah amat, apa-apa harus ditabung. Menabung itu penting. Tapi kita nggak bisa nabung kalau kita tidak tahu cara berbelanja. Jadi justru hari ini aku mau mengingatkan teman-teman tentang cara berbelanja yang baik dan benar. Yang pertama adalah coba belajar untuk kita menghitung berapa sih pengeluaran kita dalam satu hari. Gak usah yang hari ini ya, kan hari ini diajak sekolah ke sini ya. Yang besok deh. Besok tuh berangkat ke sekolah, ada ongkos transportasinya berapa sih? Terus nanti jajan di kantin habis berapa sih? Kamu tahu nggak berapa budget atau anggaran kamu dalam satu hari? Terus biasanya Senin sampai Jumat tuh nggak ada masalah, teratur. Karena berangkat dari rumah ke sekolah, makan di sekolah terus pulang atau pergi les. Yang bahaya itu Sabtu Minggu. Ya nggak? Diajak nonton lah, diajak nongkrong lah. Terus gengnya banyak, kan kita senang nongkrong ya, pandemi mereda nongkrongnya kenceng banget. Dulu nongkrongnya di Zoom, sekarang pergi melulu weekend. Ternyata boncos di akhir pekan ya, jangan sampai. Jadi dihitung harian dulu. Yang kedua, mencatat itu bisa berbagai cara. Mencatat itu bisa manual, jadi nyebelin banget ya.
lagi naik motor gitu bayar parkir, bentar bang, bentar catat dulu. Orang di belakang udah antri 3 motor, kita masih nyatet. Sampai kantin, udah ngantri nih di kasir kantin, bentar bang catat dulu bang gitu. Tapi ada cara yang lebih efisien, caranya apa? Bisa pakai aplikasi, bisa diketik di Excel, tapi kalau zaman sekarang banyak juga yang aplikasinya itu udah digital. Jadi transaksinya semua udah serba digital, pakai QRIS kan ya. Sehingga sebetulnya di rekening kita tuh kedebit aja langsung, nggak usah catat-catat lagi, kita udah langsung lihat. Yang ketiga adalah bikin anggaran itu kita tentukan. Jadi tahu aku misalnya boleh ngabisin dalam satu hari 10.000, 20.000, 50.000. Tentukan anggarannya berapa dan kita patuhi anggaran itu sendiri. Sehingga kita tidak menghabiskan uang yang nggak ada. Yang paling bahaya itu jadi orang yang halu. Belanja sana sini, tapi nggak punya uang sebenarnya. Halu dia ternyata. Jangan dong kita jadi kayak gitu. Selanjutnya selain berbelanja kita perlu juga berbagi. Nah ya, slide berbagi. Aku punya slide tentang berbagi. Mari kita lihat. Mari tolong next Kak. Nah, tentang berbagi, ini di skip di sini tapi sebetulnya berbagi itu sangat penting. Karena gini, kita harus tahu bahwa keadilan sosial itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang beruntung aja. Sehingga kalau nanti sudah punya penghasilan harus selalu ingat bahwa ada tempat untuk berbagi sehingga kita bisa meratakan kesejahteraan buat orang lain. Tadi Kak Jodia yang bahas ada sedekahnya, itu penting banget Kak. Terakhir menabung. Iya menabung itu penting, tapi sepengetahuan aku semua pemboros di luar sana waktu kecil diajarin nabung, lupa diajarin belanja. Jadi mari belajar berbelanja supaya bisa mengambil keputusan. Aku mau beli yang mahal atau mau beli yang murah. Aku mau beli sedikit atau mau beli banyak. Aku pilih yang branded atau tidak. Nggak ada jawaban benar salah. Yang ada adalah ambil keputusan dan tahu konsekuensi dari keputusan itu. Karena kalau kita tahu cara berbelanja, menabung itu jadi serba mudah. Aku kasih tips 3T dalam menabung ya. T yang pertama adalah terbiasa. Punya kebiasaan dengan keuangan sehingga disiplin itu hadir dengan sendirinya. Mungkin samain kebiasaan itu kayak gini, kamu kalau bangun tidur tuh ngapain dulu? Kalau bangun tidur itu langsung lihat handphone? Atau langsung selfie masuk Instagram? Enggak ya, masih belekan gitu ya. Atau ada yang bangun tidur itu minum air putih dulu. Ada yang bangun tidur abis sholat subuh langsung lari pagi gitu ya. Mungkin ada yang saking jagoan olahraga gitu ya. Apa nih kebiasaan? Nah keuangan juga kayak gitu. Kalau kita udah terbiasa sama anggaran akan sangat mudah buat kita menabung. Yang kedua ini menarik nih. Kalau nabung aku mau tanya tujuannya apa sih? T yang kedua adalah punya tujuan. Jadi ada orang yang menabung itu kayak alergi. Nggak seneng nabung karena buat dia nggak ada gunanya. Sekarang aku ajakin menabung dengan tujuan. Nabungnya buat apa? Buat tiket konser? Bisa. Nabungnya buat apa? Buat ganti handphone? Bisa. Nabungnya buat apa? Buat pergi liburan rame-rame sama teman-teman? Bisa. Jadi ada sebuah target yang kita mau sehingga menabung itu jadi menyenangkan karena nabung itu untuk kita sendiri. Cobain kayak gitu sehingga kita menyenangkan kondisi menabungnya itu gak terpaksa. Karena justru menabung itu supaya nanti kita punya uang untuk apa. Selama menabung itu enggak ada tujuannya, ini akan jadi kegiatan yang sangat menyebalkan. Karena nabung enggak ada tujuan buat apa. Tapi begitu ada tujuan kita jadi ikut semangat. T yang terakhir adalah terpisah. Ini menarik banget. Jadi banyak orang yang enggak sadar kalau uang itu seperti air. Air itu kalau dibiarin dia akan mengalir sampai jauh. Bye gitu. Sehingga kalau air ini dipisah antara air minum sama air mandi, nggak ditaruh di satu ember dong, uang juga begitu. Kalau kamu punya uang saku, ada yang mau kamu pakai sampai hari Jumat, lalu kamu ada uang saku yang mau kamu tabung buat ganti handphone, kalau ditaruh di rekening yang sama, kemungkinan besar itu akan habis dua-duanya. Tapi kalau yang buat handphone, aku taruh di rekening A. Yang buat dipakai sampai hari Jumat, aku taruh di rekening B. Gak usah rekening, kalau misalnya mau taruhnya di dompet atau celengan juga bisa. Maka kamu akan menjaga supaya yang kamu tabung buat handphone itu jangan kepake. Karena secara fisik udah kita pisahin. Dengan begitu kita jadi tahu menabung itu ternyata sangat mudah.
Coba usahakan supaya menabung itu mulai minimal 10%. Jadi kalau punya uang saku 500.000, 10% dari 500.000. Nanti kalau uang sakunya naik jadi 2 juta, 10% dari 2 juta. Suatu hari udah kerja gajinya 5 juta, nabungnya berapa? 10% dari 5 juta. Berarti kalau gajinya 5 juta nabungnya 500.000 ya. Nanti kalau gajinya 30 juta nabungnya berapa? Enggak 500.000 juga kan? Jadi orang tuh suka fokus nabungnya 500.000. Padahal nabungnya adalah 10% dari penghasilan. Dengan meningkatnya penghasilan kita, karena karirnya bertambah, usianya bertambah, kemampuannya bertambah, jumlah yang ditabung juga bisa bertambah. Tolong next Kak. Terakhir. Nih. Jadi selanjutnya kalau udah kita atur uangnya ada, udah janji nih mau nabung minimum 10% dari uang saku, nabung 10% dari THR. Kalau habis dagang ada untungnya mau ditabung 10%. Berikutnya apa? Ada 2 yang perlu dilakukan, paling tidak kalau perlu dilakukan kenal. Yaitu investasi dan proteksi. Investasi itu tentang bisa mengembangkan uang supaya uangnya ikut bertumbuh. Gak cuma capek kerja aja. Yang proteksi ini nih yang sering gak dibahas. Kalau investasi anak muda tuh semangat. Bahkan berani-berani, resiko tinggi gak masalah, terabas gitu banyak ya. Tapi proteksi ini sering ketinggalan. Pas kita memang acaranya bareng sama Prudential, ini ada salah satu perusahaan yang sangat besar dan ternama di Indonesia. Ayo kita ngebahas tentang proteksi. Proteksi itu apa sih? Proteksi itu gini. Kalau sampai ada sebuah kejadian dalam hidup kita, akan ada masalah keuangan gak yang terjadi? Misalnya, kalau sakit diopnam di rumah sakit, siapa yang akan bayarin biaya rumah sakitnya? Orang tua. Sakit kepala juga orang tua. Itulah kenapa ada asuransi. Jadi dari asuransi biaya sakitnya ini akan ditanggung. Saya punya anak yang paling besar umur 21, kuliah. Nomor 2 itu SMA, seumuran sama kalian. Baru lulus sih dia sebenarnya, berarti udah lebih tua setahun kali ya. Nah mereka sekarang kalau sakit ditanggung sama saya lewat asuransi yang saya miliki. Tapi suatu hari kantor saya akan bilang, Bu ini anaknya udah lewat umur. Jadi anaknya harus punya asuransi sendiri. Jadi begitu nanti umurnya udah 21, 22, 23, 24, maka harus sudah punya asuransi sendiri. Kalau di umur di bawah 21 biasanya masih ikut sama orang tuanya. Gak ada salahnya bahkan sebelum umur 21 sudah punya asuransi sendiri. Semoga ini bermanfaat, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ih, keren banget sih. Yang menarik ternyata kalau pagi ke siang berbagi Belajar tentang keuangan, malamnya malam berubah jadi stand up comedian. Aduh, Ngeri Kak. pengen denger dikit gak sih stand up komedinya? Oh enggak berani, materinya enggak aman. Beda budget ya? Materinya enggak aman. Oke, Terima kasih, Jadi. nanti silakan teman-teman yang ada pertanyaan untuk Mbak Ligwina. Kita akan bertanya setelah sesi pemaparan selesai semuanya ya. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ligwina. Wow, keren banget. Sekarang sudah sadar ya kalau ada uang jangan dihabiskan, tapi ada beberapa pos yang harus teman-teman isi. Nah, tadi sempat disenggol sama Mbak Ligwina kalau anak muda itu tertarik dengan investasi. Pada punya investasi gak di sini? Oh, ada yang punya, ada yang enggak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang memang investasi yang paling cocok